Oke, sekarang kita akan mengaplikasikan pendekatan WKB untuk menyelesaikan persoalan sumur potensial. Jadi, misalkan sebuah sumur potensial di mana partikel itu berada di daerah kedua di sini ya, yang memiliki energi E. Nah, di sini terdapat dua daerah terlarang, yaitu di X kurang dari X1 di sini dan di X lebih besar dari X2 di daerah ketiga di sini. Di mana X1 dan X2 itu adalah titik balik klasiknya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan WKB di semua daerah 1, 2, dan 3. Namun, kita nggak bisa gunakan pendekatan WKB di tepat di titik baliknya gitu ya. Nah, pendekatan WKB itu bisa dikerjakan di titik balik. Nah, jadi kita bisa gunakan sebuah fungsi gelombang seperti ini gitu ya, yang telah kita dapatkan menggunakan pendekatan WKB sebelumnya, di mana untuk fungsi 2 ini kita nyatakan sebagai kombinasi dari gelombang datang dan gelombang pantulnya. Nah, kita tahu bahwa di daerah kedua gitu ya, di dalam sumur potensial itu fungsi gelombangnya bersifat sinusoidal, sehingga fungsi gelombang yang ini kita bisa tuliskan dalam fungsi sinusoidal seperti ini. Jadi fungsi 2-nya itu adalah C2 per akar PX sin dari seperhabat integral dari PX aksen DX aksen plus alfa, di mana alfa itu adalah massa yang kita perlu cari gitu ya. Nah, sekarang pertama-tama kita ingin mencari hubungan besi 3 dengan besi 2. Karena kita tahu bahwa pendekatan WKB itu gagal kan, nggak bisa dilakukan pada titik balik. Misalkan di X2 gitu ya. Maka kita perlu mencari fungsi gelombangnya di daerah di dekat dari X2 gitu ya. Untuk mendapatkan persamaan koordinat di sekitar X sama dengan X2, maka kita bisa gunakan sifat bahwa mutlak dari X minus X2 itu sangat kecil gitu ya. Sehingga terlihat potensialnya itu berbentuk garis lurus gitu ya. Jadi kalau kita lihat sumbernya itu kan seperti ini gitu ya. Kalau kita ambil X2 itu di sini, meskipun ini berbentuk miring gitu ya, ini seakan-akan berbentuk garis lurus gitu potensialnya. Nah, untuk mendapatkan persamaan potensialnya, maka Vx ini bisa diekspansikan di sekitar X1, X2 gitu ya. Dan kita ambil dua suku pertamanya. Jadi Vx2 ditambah X minus X2 parsial Vx dvx dx gitu ya, pada X sama dengan X2. Nah, V dx2 itu kan tidak lain sama dengan energi dari partikelnya gitu ya. Ya kan, karena di sini kalau X2 partikelnya berada di sini gitu ya, ini energi partikelnya. Jadi V dx2 itu tidak lain adalah energi dari partikelnya. Tambah X minus X2 ini turunan dari potensial di titik X2-nya. Kita misalkan adalah F0 gitu ya. Nah, jadi di daerah X minus X2 itu di daerah sekitar X2 itu potensialnya itu dapat didekati oleh garis lurus. Itu ya ini persamaan garis lurus gitu ya. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, persamaan koordinat di daerah sini gitu ya. Misalkan ini kita ambil daerahnya itu di daerah sini, kecuali di titik baliknya kita nggak bisa menyelesaikan pendekatan WKB, tapi kita bisa gunakan persamaan koordinat di daerah itu. Itu D kuadrat besi dx kuadrat minus 2m F0 per h kuadrat x minus x2 sama besi sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan Y itu sama dengan 2m F0 per h kuadrat pangkat sepertiga x minus x2, maka D kuadrat dx kuadrat itu sama dengan 2m F0 per h kuadrat pangkat minus 2/3 dy. Jadi 2m F0 per h kuadrat x minus x2 itu sama dengan 2m F0 per h kuadrat 2 pangkat 2/3 y. Nah, dengan demikian persamaan koordinatnya itu menjadi 2m F0 per h kuadrat pangkat 2/3 dikalikan d kuadrat besi dy kuadrat minus y besi sama dengan 0.
Nah, dan kita dapatkan persamaan diferensial yang lebih sederhana seperti ini. Nah, persamaan diferensial ini telah kita miliki. Ini tidak lain adalah persamaan diferensial Airy, di mana solusi dari persamaan diferensial Airy ya tidak lain adalah fungsi Airy, di mana fungsi Airy itu adalah, misalkan ini fungsi Airy itu adalah seperti integral dari 0 sampai 3 cos z pangkat 3 per 3 plus y z dz gitu ya. Ini fungsi Airy y gitu. Jadi integralnya terhadap z. Mana a aksen ini adalah normalisasi gitu ya. Nah, kita memiliki sifat asimptotik dari fungsi Airy untuk nilai negatif atau positif yang besar gitu ya. Kita memiliki bentuk Airy y itu sama dengan seperakar pi mutlak y pangkat seperempat sin 2 per 3 minus y pangkat 3 per 2 plus pi per 4 untuk y-nya sangat besar di negatif gitu ya, dan yang ini untuk yang sangat besar positif. Nah, dengan demikian bentuk asimptotik dari fungsi gelombang untuk nilai y yang sangat besar, positif dan negatif, kita memiliki bentuk seperti ini. Karena f0 itu positif, maka fungsi gelombang ini juga berlaku jika x-nya jauh lebih besar, lebih kecil daripada x2 dan x-nya itu jauh lebih besar daripada x2 gitu ya. Nah, di daerah dekat titik balik di x sama dengan x2, nilai E minus V itu tidak lain adalah minus x minus x2 F0. Nah, dengan demikian, kuadrat dari momentum klasiknya P kuadrat itu adalah 2M E minus Vx gitu ya, karena ya kita sudah dapatkan sebelumnya gitu ya. Dan ini tidak lain adalah minus 2M X minus X2 F0. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kuadrat momentum ini akan negatif jika X lebih besar dari X2 dan positif jika X kurang dari X2 gitu kan. Nah, dengan demikian kita bisa cari relasi antara P kuadrat dengan Y, yaitu Y sama dengan 2M F0 per H per kuadrat pangkat sepertiga X minus X2, tidak lain adalah 2M F0 per H per kuadrat 2M F0 per H per kuadrat pangkat minus 2 per 3, karena ini jika dikalikan jadi pangkat sepertiga X minus X2. Ini tidak lain adalah minus per H per kuadrat P kuadrat X gitu ya. Dan kita dapatkan hubungan P kuadrat dengan Y. Jadi P kuadrat X-nya adalah minus 2M per F0 pangkat 2 per 3 Y. Nah, karena Y-nya ini, maka dx-nya adalah H per kuadrat per 2M F0 pangkat sepertiga dy. Dan juga ketika x sama dengan x1, x2 ya, kita bahasnya di x2 itu. Ketika x sama dengan x2, maka y-nya itu mendekati 0 gitu ya. Nah, dengan demikian, integral dari seperhabat x sampai x2 p aksen x aksen dx aksen itu sama dengan seperhabat 2M H per F0 per pangkat sepertiga dikalikan H per kuadrat per 2M F0 pangkat sepertiga integral dari Y sampai 0 akar dari minus Y aksen dy aksen. Nah, ini kita dapatkan yaitu integral dari Y sampai 0 akar dari minus Y aksen dy aksen tidak lain adalah 2 per 3 minus Y pangkat 3 per 2. Nah, ini jika kita substitusikan ke bentuk fungsi gelombangnya, kita miliki bentuk seperti ini. Atau ya, kita substitusikan Px-nya ya. Kita ubah kembali ke fungsi X. Nah, ini batas-batas Y ini kita kembalikan ke batas-batas X. Gitu kan, jadi lebih sederhana. Nah, jadi kita sebelumnya memiliki dua fungsi gelombang ini. Ini adalah fungsi gelombang yang atas ini di daerah 2 dan ini di daerah 3. Lalu kita gambarkan kan gitu ya. Ini X2 gitu ya, ini X2.
Nah, yang atas ini itu adalah fungsi gelombang di sini gitu ya, di sini. Yang bawah ini adalah fungsi gelombang di sini gitu. Yang mana kita sebelumnya udah dapatkan bentuk fungsi gelombang ketiga daerah gitu ya dengan menggunakan pendekatan WKB. Nah, karena ini dan ini itu adalah fungsi gelombang yang sama, yang ini tuh untuk yang dua daerah ini aja ya, bukan termasuk yang di sini. Maka yang atas ini harus sama dengan besi 2 dan yang bawah ini harus sama dengan besi 3 gitu ya. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa 2C3 ini ya, 2C3 itu sama dengan A. Di A per 2-nya sama dengan C3. Kemudian C2-nya sama dengan A dan alfanya itu sama dengan Pi per 4 gitu ya. Nah, hubungan ini disebut sebagai rumus koneksi karena menghubungkan solusi WKB pada titik balik dengan solusi persamaan Schrödinger gitu ya. Nah, selanjutnya hubungan antara besi 1 dan besi 2 pada titik balik X1 pendekatan WKB itu juga rusak gitu ya, sehingga kita harus menyelesaikan kesamaan, kita harus mendapatkan fungsi gelombang ini dengan menggunakan persamaan Schrödinger pada daerah X kurang dari X1 gitu ya. Nah, bentuk persamaan Schrödinger pada titik balik X1 itu akan sama dengan bentuk persamaan Schrödinger pada titik balik X2 gitu ya. Sehingga fungsi gelombangnya itu di sekitar X1 adalah seperti ini. Jadi ya kita apa ya namanya? Kita tadi kan gunakan pendekatan deret gitu ya. Jadi meskipun dimanapun itu, ketika kita ambil potongan di sini itu ya, ini juga terlihat garis lurus gitu ya. Kalau kita ambil daerah yang di sini, sehingga solusinya itu pasti juga sama seperti yang di daerah X2 tadi gitu ya, dengan juga garis lurus. Jadi ini kan tidak lain adalah fungsi persamaan Schrödinger dengan potensial garis lurus di sini. Jadi kita bisa dapatkan fungsi gelombangnya seperti ini, dimana yang ini di daerah pertama dan ini di daerah kedua. Dan kedua fungsi gelombang ini harus sama gitu ya. Jadi besi ini harus sama dengan besi 1 dan besi 2. Dengan demikian kita bisa dapatkan D sama dengan 2C1 dan D sama dengan C2 dan alfanya sama dengan Pi per 4. Dengan demikian di daerah titik balik fungsi gelombang di kedua daerah itu adalah seperti ini. Jadi besi 2 di kanan di daerah sini itu memiliki bentuk seperti ini, dan besi 2 di kiri itu memiliki bentuk seperti ini. Tapi masalahnya kan ini kan sebenarnya satu gelombang yang sama gitu ya. Jadi